makan. Ada yang mau masuk ke sekarang? Ada Bu, Saskia. Mana Saskia? Bolos tadi pergi pas Kiki sakit ibu. Mudah-mudahan yang sakit segera dapat penyakitnya. Dan ada yang kalau ada yang ada urusan mudah-mudahan urusannya cepat selesai ya. Nanti pokoknya sama Kak E kayaknya siapa? Nah nanti sama Kak E dicatat ya. Mulai tadi yang gak ikut sholat duha. Nanti kalau yang gak ikut ikut pertimbangan penilaian nanti ya. Jadi sholat duha itu wajib ya bagi kita karena kan kita enggak ya yang mandiri. Ya jadi kita iya kan? Emang sunnah tapi kalau misalnya kita itu dari wajib kalau nggak ikut dari Nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Kak Em dipimpin untuk berdoa dulu ya. Kami silakan. Ada Ibu. Pasti itu teman. Untuk memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Geografi. Geografi, tapi materinya itu tentang pemanfaatan dan konservasi tanah. Ada yang udah baca-baca belum? Kan ibu udah bilang harus dibaca dulu. Kapan bilangnya, Bu? Minggu sebelumnya ibu udah bilang. Minggu kemarin nggak masuk, Bu. Buku paketnya habis nih betulnya. Kalian itu banyak alasan ya. Kamu nggak beli buku paket. Udah beli LKS. Gak mau beli buku. Saya sendiri aja saya. Nah sebenarnya materi tentang pemanfaatan dan konservasi tanah itu telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya oleh Bu Misye. Ada yang masih ingat nggak? Ya. Ada itu tentang pengertian, tujuan dan manfaat dari konservasi tanah. Ya benar ya. Jadi pas pertemuan sebelumnya kan ibu nggak masuk karena cuti dulu. Jadi kalian itu jangan Hilang banget. Ya, itu ada acara keluarga dulu. Oh, nikahan. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini itu agar kalian dapat membandingkan dan juga membedakan antara lahan potensial dan juga lahan kritis. Nah, jadi kita itu akan belajar terkait dengan 4 pokok materi pembelajaran. Yang pertama tentang konservasi tanah. Jadi di sini hanya mengulas sedikit, takutnya kalian lupa. Karena kan tadi juga nggak baca-baca dulu ya dari pembahasan. Yang kedua tentang degradasi tanah. Yang ketiga tentang tanah sebagai lahan potensial dan yang terakhir tanah sebagai lahan kritis. Coba kalian amati terlebih dahulu dari kedua gambar ini. Diubur. Apa maksud dari kedua gambar ini jika kita kaitkan dengan materi pembelajaran sekarang? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada ibu. Ya apa? Teguh? Yang sebelah kiri dari saya itu lahan potensial, yang kanannya itu lahan kritis, Bu. Kenapa yang dikatakan sebagai lahan potensial? Bagus, Bu. Karena kita bagi Ya, ini dikatakan sebagai lahan potensial karena pada dasarnya telah ada upaya konservasi tanah itu sendiri. Upayanya apa? Kalau ini kenapa dikatakan sebagai lahan kritis?
memperbaikinya. Kemudian manfaatnya kira-kira untuk menggunakan nah, ya, jadi tujuannya itu untuk mencegah kerusakan tanah akibat dari erosi. Meskipun misalkan di suatu daerah itu ada tanahnya yang sudah terkena erosi, minimal ketika kita sudah mengetahui tentang konservasi tanah, nantinya kita itu dapat memperbaiki tanah tersebut. Dan ketika tanah sudah baik, maka akan dapat meningkatkan produktivitas tanah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan degradasi tanah. Apa itu degradasi tanah? Isti? Gak tahu Bu, saya kemarin tidak baca kan. Oh, degradasi tanah itu merupakan suatu proses penurunan nilai-nilai tanah. Kalau degradasi lahan merupakan suatu proses penilaian terhadap produktivitas lahan itu sendiri, baik itu secara tetap maupun secara sementara. Nah, bentuk-bentuk dari degradasi tanah ada yang erosi, kemudian ada gerakan tanah dan juga keasalan tanah. Nah, menurut kalian, biasanya erosi itu banyak terjadi di daerah yang memiliki morfologi bagaimana? Dataran tinggi. Nah, jadi biasanya degradasi tanah ataupun degradasi lahan itu terjadi di daerah-daerah kita atau pegunungan. Ada nggak di sini daerahnya yang sering terjadi erosi? Enggak, saya Ada Bu, saya. Oh iya, ada ya ceritanya di Bojong Gambir ya. Enggak tahu Bu, enggak tahu daerah tahu. Rugi mana Bu? Bojongan itu di mana Bu? Enggak sekalimat ya Bu. Di Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Kabupaten. Kita ada ya Bu. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi lahan. Yang pertama apa ya sih? Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Kalian paham nggak maksud dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang sangat berlebihan? Paham? Paham kita apa itu? Maksudnya gimana juga? Ya kan itu penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Jadi ketika proses pertanian itu menggunakan bahan kimia yang berlebihan yang nanti itu merusak unsur hara tanahnya Bu. Nah, iya benar ya. Tepuk tangan lah buat kita. Yang kedua, ada penggunaan lahan untuk peternakan secara berlebihan. Nah, jadi itu ketika misalkan di suatu daerah itu ada lahan yang dapat digunakan untuk peternakan, tapi luasan lahan tersebut itu tidak sesuai dengan banyaknya populasi ternak yang ada di sana. Jadi kan kalau misalkan ternaknya banyak, tumbuhan-tumbuhan ataupun vegetasi yang ada di sana itu kan ada yang mati, ada yang dimakan, ada yang diinjakan gitu kan. Injak-injak gitu sama hewan ternak yang ada di sana. Nah, sehingga ketika vegetasi yang ada di sana itu mati, sumber daya serap airnya juga nggak ada, jadi membuat tanah tersebut menjadi terdegradasi. Kemudian yang ketiga ada penebangan pohon secara berlebihan. Maksudnya bagaimana kira-kira? Jadi penebangan pohon secara berlebihan itu akan mengalami mutasi muncul gitu. Penebangannya secara liar, baik itu yang secara liar ataupun gimana lah. Jadi dapat mempengaruhi si kualitas hutan tersebut yang tidak bisa berkembang. Nah, benar. Apalagi dampak yang paling fatal itu akan terjadinya pemanasan global. Kalau misalkan kita menebang pohon secara berlebihan. Yang selanjutnya kita masuk materi lahan potensial. Lahan potensial itu merupakan lahan yang produktif. Jadi lahan potensial itu merupakan suatu lahan yang dapat dimanfaatkan oleh kita dengan kita mengeluarkan biaya yang seminim mungkin, tapi nantinya itu dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi ataupun optimal. Nah, jenis-jenis lahan potensial ada dua. Yang pertama lahan kering, yang kedua lahan basah. Kalau gambar yang di samping itu termasuk lahan apa? Basah. Iya, karena itu terairi ya. Kalau contoh lahan kering, Yang tadi Yang pecah-pecah. pecah-pecah kayak bibit. yang pecah-pecah. Kan contohnya kan ini jenis-jenis lahan potensial.
Oh ya, atasnya pohon pisang. Ya Bu, betul. Ya. Nah, untuk apa ya? Menetapkan gitu kan agar nanti selahan itu potensial, jadi terdapat beberapa usaha maupun upaya yang dapat dilakukan untuk pengawetan tanah itu sendiri. Yang pertama secara vegetatif, yang kedua secara mekanik. Secara vegetatif itu apa, Devi? Devi. Ngobrol terus ya. Cara yang dilakukan dengan menanam vegetasi atau menanam pada lahan yang dilestarikan. Nah, iya, contohnya itu ketika kita menanam suatu tanaman penutup tanah. Jadi ketika ada tanaman penutup tanah, maka kan si matahari itu tidak akan langsung menyinari si tanah tersebut ya. Jadi lahannya itu baik. Yang kedua secara mekanik. Nah, kalau secara mekanik, jadi melalui teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran air. Contohnya tadi yang di sawah itu ada terasering, upaya terasering. Di ubud ya. Silakan saudara. Oh, tapi dari apa? Kemudian yang selanjutnya ada lahan kritis. Kalau lahan kritis apa kalian nih? Lahan yang tidak produktif. Jadi lahan kritis itu merupakan lahan yang tidak produktif. Lahan kritis ini merupakan lahan yang sudah mengalami kerusakan dan juga fungsinya itu sudah menurun. Nah, kan lahan itu tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha tani. Meskipun misalkan kita menggunakannya untuk pertanian ataupun perkebunan, nantinya itu kita dapat mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, tetapi hasil yang kita dapatkan itu akan kecil karena lahannya itu sudah kritis. Musik untuk kita ini kan hanya. Nah, terkait dengan lahan kritis, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya. Yang pertama erosi tanah. Tadi erosi tanah itu terjadi di daerah yang memiliki morfologi bagaimana? Yang kedua kekeringan. Kekeringan terjadi biasanya di daerah yang tandus. Ya, yang memiliki curah hujan yang rendah ya. Kalau yang ketiga genangan air. Kenapa genangan air dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis? Kan banyak Kalau Tidak bisa ditanami Sama karena kurang subur. Jadi ketika terjadinya genangan air yang terus-menerus akan menyebabkan unsur hara yang terdapat di dalam tanah itu semakin menurun. Ketika unsur hara yang terdapat di dalam tanah semakin menurun, maka produktivitas hasil pertanian itu pun akan menurun. Yang selanjutnya ada pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Hal itu biasanya karena manusia-manusia yang belum manusia-manusia yang belum menerapkan kaidah dan juga syarat-syarat dari konservasi tanah itu sendiri. Jadi terjadi lahan kritis. Nah, terkait dengan lahan kritis itu ada upaya penanggulangannya. Yang pertama optimalisasi pemanfaatan lahan. Jadi kita itu harus memanfaatkan lahan itu secara optimal. Misalnya tadi lahan itu dapat dijadikan untuk lahan pertanian agar nantinya itu dapat menghasilkan produktivitas yang optimal pula. Yang kedua ada penghijauan, reboisasi, dan reklamasi. Kalian bisa membedakan nggak antara penghijauan dan reboisasi? Penghijauan apa, reboisasi apa? Penghijauan itu tanah yang kritis terus ditanami tanaman, sedangkan untuk reboisasi itu penanaman kembali. Ya benar, tepuk tangan ya buat kami. Yang ketiga ada bangunan konservasi tanah. Contohnya seperti apa? Membuat sumur membuat sumur resapan ya. Jadi nantinya itu si air dapat menyerap tanah dan tidak akan menghilangkan unsur yang ada di dalam tanah itu sendiri. Dan yang terakhir adanya gerakan penanaman 1 miliar pohon. Kalau ini tuh jarangnya, tapi ibu pernah dengar ada di
1 miliar pokoknya. Nggak tahu sih, ibu nggak tahu soalnya tapi ada beritanya ibu nggak tahu. 1 juta pohon. Itu dihitung rusaknya. Iya boleh nanti kita request ya ke kepala sekolah kita juga adain gerakan 1 juta pohon aja. Banyak ibu sampai kalau dibajakan. Di mana Bu nanamnya? Kan kita banyak luas lahannya di sana. Bukan ini nggak ada lahan lagi di Ibu dalam. gambarin punang. Udah kasih sambil lagi Bu. Ibu mau tanya, kalian paham nggak alur cerita dari materi yang udah ibu sampaikan? Jadi gini ya. Adanya pemanfaatan lahan potensial yang kurang optimal, maka akan menyebabkan apa? Degradasi lahan dulu atau lahan kritis dulu? Nah iya, maka akan menyebabkan adanya degradasi lahan. Bukan kelihatan spidolnya. Iya kan? Kelihatan nih, kelihatan yang kecil. Itu spidolnya banyak. Ketika telah terjadi degradasi lahan, maka lahan itu akan maka perlu adanya suatu upaya yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu melalui konservasi tanah. Konservasi tanah. Masih beda di Bu tadi yang bilang. Beda. Nah, jadi secara singkat materi yang ibu sampaikan itu hanya segitu ya. Nanti kalian harus hafal. Depan ibu akan tes kembali. Ulangan Bu. Ya, ulangan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan peta penggunaan lahan. Kalian ngerti nggak kenapa ibu menampilkan peta penggunaan lahan? Apa kaitannya sama materi yang ibu telah sampaikan? Buat mengetahui lahan potensial dan lahan kritis di Indonesia. Nah, betul ya. Jadi ketika kita melihat peta penggunaan lahan, kita itu tahu lahan di Indonesia itu digunakan untuk apa aja. Apakah sudah sesuai dengan jenis-jenis tanah yang ada di daerah tersebut atau belum? Nah mungkin untuk materi pertemuan kali ini cukupkan sekian. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada itu Apa? apakah lahan kritis itu dapat ditingkatkan kemampuannya, Bu? Nah, sebenarnya kalau itu melihat lagi apakah lahan tersebut itu sudah benar-benar kritis atau memang masih bisa ditanggulangi. Di penanggulangannya itu kayak tadi adanya penghijauan. Nah, ini adanya penghijauan, reboisasi, reklamasi dan yang lainnya. Tapi ketika biasanya kan ada memang lahan yang benar-benar sudah kritis gitu kan. Jadi susah buat ditanggulanginya meskipun misalkan kita melakukan upaya-upaya, tapi itu teh malah kita banyak mengeluarkan biayanya gitu. Itu ya bisa. Sekarang kita akan membuat peta penggunaan lahan. Tapi sebelumnya kita akan bermain games terlebih dahulu. Jadi punya berkelompok ya, udah dibalikan kelompoknya. Ya kasih yang minggu kemarin kelompoknya. Iya, yang kemarin yang sama Indonesia.
Dulu wae Bu kelompok 3 tuh. Kenapa sih Alfian? Ibu gerak Ya Bu, Indra Bu suka kayak gitu Bu. Sukanya dulu. Ibu masih bisa pada duduk sih Bu. Bukan dulu ya. Kalau kita mulai Bu. Jadi kalian itu baris di sini makanya disumpah. Bukan tadi. Jelasannya langsung jelasin Bu. Kalau bisa dijelasin Bu Bun. Dan bisa kasih logo. Ibu main HP tunggu di depan Bu. Teman-teman aku dengerin kita, kasihan Ibu udah capek-capek. Kalian mah nggak menghargai Ibu. Ya udah, kelompok 3 buat contoh ataupun implementasi dari salah satu faktor penyebab lahan kritis yang ada di daerah kalian. Diskusi dulu ya. Nah, pencemaran limbah. Ya, bisa dulu tuh. Pencemaran limbah kan kebetulan ibu saya orang Sumedang. Nah, pencemaran limbah di Sumedang itu ada di Rancaege karena di Rancaege memiliki banyak industri tekstil seperti itu teman-teman. Boleh diperlihatkan contohnya Bu? Bisa ya teman-teman ke Rancaege aja. Aisyah. Yo, thank you dulu yang ada. Sebenarnya itu nggak kayak nyuruh kalian per orang ya, tapi ada salah satu contoh yang aja. Udah Bu ya. Bisa mau saya. Sebentar dulu ya, diam dulu. Jadi dulu contoh.
dengan menggunakan lahan sesuai dengan fungsinya. Salah satunya tadi dengan adanya upaya konservasi tanah minimal, kita itu nantinya dapat memanfaatkan lahan secara terus-menerus, khususnya di masa sekarang, tentunya di masa yang akan datang. Nah, karena kan materi terkait dengan dinamika litosfer itu sudah selesai, jadi minggu depan kita akan ulangan. Yang mau